Allahumma antas salam minkas salam tabarakta rabbana ya zal jalali wa Al-aslu tsani, dasar yang kedua. Qala al-musannifu rahimahullah, Imam Abu Hamid Al-Ghazali berkata, Al-aslu tsani, dasar yang kedua, fit taqdisi. Taqdis dari kata qaddasa yuqaddisu. Apa beda qaddasa yuqaddisu dengan sabbaha yusabbihu? Padahal dua-dua itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia suci. Tapi dalam sifat malaikat, amal malaikat waktu itu wa nahnu nusabbihu wa bihamdika wa nuqaddisu lak. Bedanya kalau qaddasa yuqaddisu, taqdis menempatkan di tempat yang mulia. Kalau sabbaha yusabbihu, menafikan segala sifat yang kurang. Makanya ketika orang musyrik mengatakan Allah itu punya anak, maka kita menyebutnya subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Menafikan sifat kurang disebut dengan sabbaha yusabbihu. Menempatkan pada posisi yang tinggi disebut dengan qaddasa yuqaddisu. Sekarang fit taqdis, menempatkan Allah di tempat yang suci. Wa annahu laisa bijismin. Allah itu tak ada jisimnya. Jisim itu apa? Fisikalisasi Tuhan. Maka semua hadis, ayat yang mengandung makna fisikalisasi mesti ditakwil. Contoh, yadullah fauqa aidihim. Tak bisa dipahami tangan Allah. Maka bertentangan dengan dua ayat. Pertama, walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang kedua, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Semua ayat hadis yang mengandung fisikalisasi maka mesti ditakwil. Begitu menurut golongan Imam Abul Hasan Al-Asy'ariyah. Musawwarun, dia tidak terbentuk. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Sawwara yusawwiru, musawwar, berbentuk. Allah tak berbentuk. Laisa bijismin musawwarin. Wala jauharin, dia tidak pula jauhar. Dia tidak benda yang mengambil tempat. Kita ni jauhar, saya ni jauhar, mengambil tempat. Dia tak mengambil tempat. Mahdud, yang ada batasnya. Batas saya, bawah, atas, kanan, kiri, muka, belakang. Allah tak berbatas. Kalau berbatas berarti bukan Allah. Muqaddarun, ukuran, standar, 1 mud, 1 sok, 100 senti. Allah tak bisa diukur. Allah tak terukur. Dia sudah ada sebelum alat ukur itu ada. Dia sudah ada sebelum batas itu ada. Alladzi ayyanal aina la yuqalu annahu aina. Dia yang sudah ada sebelum tempat itu ada, maka tak dapat ditanyakan dia di mana. Wa annahu la yumasilul ajsama, dia tak sama dengan jisim. Jisim fisik, tubuh. La fit taqdiri wala fi qabulil linqisami. Tidak pada takaran, ukuran, batasan, juga tidak pada inqisam. Abdul Somad ini bisa inqisam, dipecah-pecah. Rumah ini bisa dipecah, ni kamar, ni dapur, ni depan, ni di belakang. Allah tak bisa dipecah. Kalau bisa dipecah, bukan Allah. Lalu kenapa dalam Quran itu ada macam-macam mirip-mirip ayat Allah itu dipecah? Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua binasa kecuali wajahnya. Kalau begitu Allah bisa dipecah wajahnya. Maka di situ ditakwil oleh Imam Al-Bukhari. Apa kata dia makna wajah di situ? Illa mulkah. Kekuasaan. Gimana Allah hancur tangannya, hancur kakinya, yang tinggal cuma wajahnya? Maka ditengoklah penggunaan kata wajah dalam bahasa Arab. Ternyata wajah adalah kekuasaan. Fulan lahu wajhun. Si fulan itu punya wajah. Apa maksud wajah di situ? Dia punya kekuasaan. Wa annahu laisa bijauharin, bahwa Allah itu bukanlah benda yang mengambil tempat. Ini apa namanya ini? Gaduh-gaduh.
Terserah lampa, tapi dia mengambil tempat. Ustadz Kosma ini mengambil tempat. Di kanan, di kiri, di muka, di belakang, di atas, di bawah. Allah tak mengambil tempat. Wala tahilluhul jawahir. Dan dia tidak bisa ditempati. Dia tak mengambil tempat dan dia tidak bisa ditempati. Rumah ini mengambil tempat. Dan rumah ini bisa ditempati. Allah tak bisa ditempati. Wala bi'aradin. Wala tahilluhul arad. Apa beda jauhar dengan arad? Jauhar benda yang nampak. Arad macam angin, macam dia mengambil tempat. Angin bisa masuk ke dalam balon dan bau bisa masuk ke dalam angin. Itu maka kentut sampai ke hidung kita. Allah tak macam itu. Balluma la yumasilu maujudan. Allah itu tak sama dengan segala yang maujud. Kalau kita pejamkan mata, nampak bulat-bulat, hitam-hitam, putih, merah, hijau, kuning, kelabu. Itukah dia? La yumasilu maujudan. Makanya ada ungkapan ulama, ma khatara bibalik fallahu laisa kadzalik. Apa yang terlintas di hatimu, maka Allah tidak seperti itu. Wala yumasiluhu maujudun. Dia tak menyamai yang maujud dan yang maujud juga tak menyamai dia. Walaisa kamitslihi syai'un wala huwa mithlu syai'in. Annahu la yahudduhul miqdar. Dia tak bisa dibatasi oleh kadar, oleh ukuran. Wala tahwihil aqtar. Dia tidak bisa diisi oleh tetesan. Gelas bisa diisi oleh tetesan air. Abdul Somad bisa diisi oleh tetesan darah. Tapi Allah tak bisa diisi oleh apapun. Dia tidak menempati sesuatu dan dia tidak ditempati sesuatu. Wala tahitu bihil jihad. Dan dia tidak bisa diukur dengan arah. Arah itu ada 6. Arah itu jihatisib 6. Kanan, kiri, muka, belakang, atas, bawah. Jadi kalau ada orang mengatakan, di mana Allah? Allah di atas. Maka batallah sifat kesucian takdis Allah. Lalu kalau ada orang mengatakan, Allah fis sama. Allah di langit. Langit itu di atas. Maka sesungguhnya mesti ditakwil bahwa yang dimaksud dengan di atas di situ adalah bukan makanon tapi makanatun. Makanon tempat, makanatun kedudukan. Bagaimana keduduk? Bagaimana posisi Ustadz Tatang itu bagi angkatan 96? Dia itu di atas kami. Padahal dia duduk sama kita. Kenapa kita katakan dia di atas kita? Karena dia ketua kita, bukan dia duduk di kepala kita. Maka Allah di atas itu bukan ala hasabil makan, tapi makanatun, kedudukan. Kalau Allah di muka, di belakang, di atas, di bawah, berarti dia kena hukum 6 arah. Batal dia sebagai Allah. La tahitu bihil jihad, wala takannafahus samawat. Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa dikatakan di langit, di bumi, di atas, di bawah, di dalam, di luar. Tak bisa, tak berlaku hukum itu. Karena hukum itu hanya berlaku ada pada benda. Dan menurut teori Big Bang pun, sebelum terjadi ledakan besar Big Bang itu, maka sesungguhnya waktu dengan tempat ini tak ada. Akhirnya terjadilah ledakan besar. Ini belum cerita orang bertuhan nih. Andai tak bertuhan sama sekali pun, mereka mengatakan dunia ini dulu satu, lalu terjadi Big Bang, ledakan besar, barulah muncul di situ waktu dan tempat. Allah subhanahu wa ta'ala tak bisa dihukum dengan waktu dan tempat, karena dia sudah ada sebelum ada waktu dan tempat. Jadi kalau ada orang mengatakan Allah duduk di atas arasy, lalu sebelum arasy itu ada di mana dia? Sebelum ada arasy dia mengawang-awang. Setelah ada arasy baru dia duduk di atas arasy. Berarti dia berubah. Kalau berubah berarti bukan qadim. Allah sifatnya qadim, lawannya hadis, baharu. Kita insya Allah masalah tauhid ini tak lama, cuma 10
Habis itu baru ada fikih, habis itu baru akhlak. Nah, jadi jangan gara-gara nanti kumpul kita 96 berputar itu aja ceritanya. Enggak, ini tauhid nih. Oke, kita lanjutkan. Wa annahu mustawin 'alal arsy, bahwa Allah itu bersemayam di atas aras. 'Alal wajhil ladzi qalahu, menurut dia, bukan menurut kita. Allah itu bersemayam di atas aras ya? Iya. Menurut siapa? Menurut dia. Kalau menurut kita, bersemayam di atas aras itu macam saya duduk ini. Jadi kalau nanti ada orang mengatakan, Allah itu di mana? Bersemayam di atas aras. Menurut siapa? Menurut kita. Bukan. Tapi menurut Allah. Alal wajhil ladzi qalahu. Wa bil ma'na alladzi aradahu. Sesuai dengan makna yang dia inginkan. Istiwaan. Istiwa. Munazzahan, suci. Anil mumasati. Suci dari sentuhan. Apa maksud sentuhan? Saya di atas karpet. Saya menyentuh karpet apa tidak? Iya. Saya menyentuh karpet. Ibu di atas kursi. Ibu menyentuh kursi tidak? Menyentuh. Jadi kalau dikatakan Allah di atas aras, Allah tak menyentuh aras. Wal istiqrar. Istiqrar menetap. Abdul Somad di atas kursi. Menetap dia di atas kursi. Menetap. Allah Ta'ala tidak menetap. Wat tamakkun, memungkinkan dia berada di atas. Wat tahawul. Ada dua riwayat. Menurut buku ini tahawul. Menurut buku Ihya Ulumuddin bukan tahawul, hulul. Hulul itu artinya apa? Menempati makhluk. Kalau masih ingat pelajaran semester 1 apa semester 2 akhlak tasawuf dengan Ustadz Nasaruddin. Di situ ada dibahas tentang hulul. Hulul artinya Allah menempati makhluk. Allah tuh menengok makhluk, ditengoknya makhluk tuh. Pas ditengoknya ada yang agak-agak suci, masuk dia ke dalam. Hulul namanya. Allah tidak seperti itu. Wal intiqal, Allah tak berpindah. Orang hulul itu pun dia punya dalil juga. Kata dia Allah itu bertempat dalam diri Muhammad SAW. Orang hulul itu dari filsafat. Kata dia Allah bertempat dalam diri Muhammad. Mana contohnya? Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Mereka yang membaiatmu hai Muhammad, sesungguhnya mereka membaiat Allah. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Padahal waktu berbaiat itu kan yang di atas itu tangan Muhammad. Tapi kata mereka, Allah masuk ke dalam diri Muhammad, maka tangan Muhammad di atas itu sebenarnya adalah tangan Allah. Itu dalil mereka yang meyakini hulul. Batil. Kita tidak tasawuf itu. Kita tasawuf sunni, bukan falsafi. La yahmiluhul arsh. Dia tidak dipikul oleh arsh. Bal arsh wa hamalatuhu yahmiluna bilutfi qudratih. Akan tetapi aras dan malaikat yang memikul aras itu dipikul oleh kelembutan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan bayangkan di bawah itu malaikat pemikul aras, di atas malaikat itu aras, di atas aras itu Allah. Batil. Itu sama macam Panglima Jenderal Sudirman waktu gerilya, dipikul dia. Di bawah ini tukang pikul, di atas tandunya, di atas Jenderal Sudirmannya. Itu maknanya. La yahmiluhul arsh. Allah tidak dipikul oleh arsh. Bal arshu wa hamalatuhu. Akan tetapi aras dan malaikat pemikul aras itulah yang dipikul. Bilutfi qudratih. Dengan kehalusan kudrat Allah SWT. Wa makhuruna fi qabdatihi. Malaikat-malaikat itu makhur. Dikuasai oleh genggaman kuasa Allah SWT. Wa huwa fawqal arsy. Allah di atas aras, tapi bukan menurut pemahaman kita macam kita di atas kursi. Wa fawqa kulli syai'in. Allah di atas segala sesuatu, bukan tempat tapi kedudukan. Ila takhumis thara, sampai kepada takhum artinya hudud, batas. Thara artinya tanah. Fauqiyatan. Allah Subhanahu wa ta'ala tak bisa diukur secara fauqiyah, atas. La taziduhu qurban ilal arsy was sama. Tak bisa dikatakan dia dekat ke aras, dia dekat ke langit. Bal huwa rafi'ud darajat alal arsy. Dia lebih tinggi darajatnya daripada aras. Allah di atas aras. Bukan itu maksudnya.
Dia lebih tinggi dari makhluk yang paling besar di dunia. Makhluk yang paling besar ciptaan Allah adalah aras. Jadi ketika dikatakan Allah di atas aras, maknanya Allah kuasanya melebihi aras. Misalnya, mall yang paling besar di tempat kita, misal nih, mall, tak usah sebut nanti jadi iklan dia pula. Misalnya, mall UAS misalnya. Lalu kemudian untuk mengatakan bahwa Abdul Somad itu lebih hebat daripada mall, maka dikatakanlah Abdul Somad di atas mall. Apakah Abdul Somad itu berada di atas mall? Tidak. Lalu kenapa digunakan kata di atas itu untuk menunjukkan bahwa dia lebih besar dari mall? Apakah besar badannya? Tidak juga, karena dia tidak fisik. Tapi yang dimaksud di situ adalah makanatun, kedudukan. Kama annahu rafi'ud darajati 'ala tsara, sebagaimana dia rafi' lebih tinggi derajatnya 'ala tsara. Tsara artinya batas tanah. Kita kan selalu untuk mengatakan sesuatu kan atas bawah, atas langit, kalau bawah tanah. Jangan kemana-mana, nantikan setelah yang satu. السلام ومنك السلام تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام